Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk istirahat malam yang sudah Tuhan jaga dan sertai, sehingga kami semua bisa bangun dalam keadaan kami saat ini. Kami berdoa, biar ketika kami diberikan kepercayaan baru untuk menjalani hari, kami boleh menikmati dan memaksimalkan potensi kami untuk melakukan apa yang jadi bagian kami. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami di dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di sekitar kami. Berkati juga hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Ayub pasal 1. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kesalehan Ayub diuji. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama mereka. Setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, Ayub bangun dan mempersembahkan kurban bakaran sesuai dengan jumlah mereka semua. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layakkanlah tanganmu dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu, hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Api Allah telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan para penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta menewaskan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya lalu sujud menyembah. Ia berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai aku dipersiapkan. Kalau misalnya saudara ada orang yang udah capek, udah mumet, kemerungsung gitu ya, pusing dengan berbagai permasalahan, biasanya ada orang-orang yang akan cenderung mengatakan, bisa gak sih sehari aja saya tenang? Bisa gak sih sehari aja gak ada masalah? Pernah gak kita mengatakan demikian saudara? Bisa gak demikian? Justru apa yang disampaikan tadi menunjukkan kepada kita sebuah kenyataan kalau memang kita gak akan bisa dalam tanda kutip bebas dari yang namanya permasalahan, pergumulan, cobaan, tantangan. Itu gak mungkin bisa saudara. Karena itu menjadi bagian utuh yang akan kita rasakan atau kita alami selama kita masih hidup, selama masih dipercayakan kesempatan menjalani hari. Hal-hal yang terasa berat sering kali datang dalam cara-cara yang bahkan tidak terduga. Ya, kadang kita diem saudara, lagi bengong, tiba-tiba diantep sama tawon. Kenapa harus kita? Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma nyapa, tapi malah kita jadi disemprot saudara, karena dia lagi bete dengan yang lain. Kadang-kadang kita lagi diem-diem aja, tapi ternyata kita yang disalah-salahin dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan tidak melakukan apapun saudara, permasalahan atau pergumulan bisa datang secara tidak terduga. Tetapi yang menarik adalah kalau permasalahan bisa datang dengan tidak terduga, sejatinya respons kita harusnya selalu bisa kita duga. Masalah yang datang memang bisa tidak terduga, tetapi harusnya respons yang kita berikan bisa kita duga. Mengapa demikian saudara? Karena respons ini berada dalam kontrol kita, berada di dalam pegangan kita saudara, untuk kita atur sendiri. Oleh karena itu yang menjadi menarik adalah bagaimana kita sebenarnya bisa merespons dengan baik berbagai tantangan atau pergumulan yang datang tanpa bisa kita duga. Saudara, menarik dalam pembacaan kita pada hari ini, kita menjumpai kisah Ayub yang menjadi dalam tanda kutip saudara teladan atau contoh luar biasa, menjadi studi kasus yang luar biasa ketika kita berbicara tentang pergumulan atau pencobaan dan bagaimana orang beriman dalam proses jatuh bangun melewati itu semua. Apa yang dirasakan oleh Ayub tentu tidak terduga saudara. Siapa yang bisa menduga kalau semuanya baik-baik saja tapi kemudian bisa hilang, habis dalam semalam. Apa yang tidak terduga yang dihadapi oleh Ayub ini diawali dengan sebuah asumsi bahwa jangan-jangan orang yang dipikir baik, benar, takut akan Tuhan, saleh seperti Ayub, itu adalah orang-orang yang memang begitu karena dia bergantung pada apa yang Tuhan berikan. Iblis mengatakan jangan-jangan kalau apa yang diberikan ini hilang, kalau Tuhan tidak lagi menjaga dia, kalau Tuhan tidak lagi memagari, kalau apa yang dimiliki dia itu habis, maka jangan-jangan dia gak akan menjadi penyembah Tuhan, tetapi justru menjadi orang yang mengutuki Tuhan. Ini menjadi menarik saudara, karena ini menolong kita untuk melihat bahwa ternyata di dalam pergumulan, dalam pencobaan, dalam ujian atau tantangan, itu ada dimensi pemurnian diri. Apa yang disampaikan oleh iblis ini masuk akal sekali saudara, karena memang kenyataannya itulah manusia yang happy, senang ketika dapat sesuatu, yang bisa marah ketika itu diambil, yang kemudian bisa berbalik menyerang ketika dia gak suka saudara. Apa yang dikatakan oleh iblis ini sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang sangat masuk akal saudara. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Apa yang terjadi pada Ayub ini merupakan bentuk pemurnian, motivasi dia, iman dia ketika dia mengikut Tuhan. Tetapi juga di satu sisi saudara menjadi pembuktian apa yang mendasari seseorang
ketika dia mengikut Tuhan. Maka saudara, bayangkan kalau kita berada dalam posisi Ayub. Apakah kita bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku datang, maka dengan telanjang juga aku akan kembali. Apakah kita bisa dengan serta-merta memberi respons seperti itu dalam hal-hal yang tidak terduga? Mungkin belum tentu, saudara. Maka saya sebenarnya ketika membaca ini, saudara, salut sama Ayub. Ya bagi saya, dia udah gak gila aja itu udah syukur, saudara. Karena apa yang dia alami itu sesuatu yang berat, tetapi Ayub justru menunjukkan respons yang dalam tanda kutip, dia mengontrol responsnya, dia bisa memberikan respons sesuai dengan apa yang ia imani kepada Tuhan. Ya, saat dia mengatakan Tuhan mengambil, Tuhan memberi, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali, itu menunjukkan keyakinan iman yang Ayub miliki, yang menjadi dasar kehidupannya. Ayub gak hilang hanya 1-2 juta, saudara. Mungkin ya, kalau kita hilang 1-2 juta itu kan kadang juga udah ngenes ya. Hilang 1-2 juta mungkin bagi orang yang punya duit kecil, tapi bagi orang gak punya duit nanti dulu. Hilang 1-2 juta mungkin masih oke, saudara. Tapi kalau udah 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, apakah kita tetap oke-oke aja? Apakah kita tetap percaya Tuhan menyertai kita? Apakah kita bisa berikan respons seperti Ayub merespons berbagai pencobaan yang tidak terduga, saudara? Apa yang terjadi pada Ayub ini sesuatu kehilangan yang sangat besar. Kalau dirupiahin, saudara, kambing domba ya misalnya dihargai sekitar 1,5 sampai 4 juta aja, saudara. Dengan segala apa yang ia miliki udah ratusan miliar Ayub kehilangan. Gak hanya kehilangan materi, tapi juga kehilangan anak-anak yang dikasihi. Gak hanya kehilangan anak-anak yang dikasihi, tetapi dalam pasal-pasal selanjutnya kita tahu ia ditinggalkan, ia mengalami sakit, ia dikucilkan, dan juga bahkan dihakimi, saudara, oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik adalah dalam kehidupan yang Ayub jalani, kita justru melihat bahwa Ayub tetap berproses dengan melekat kepada Tuhan. Sejak awal Ayub percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan marah pun dia berusaha bertanya kepada Tuhan. Dalam keadaan Tuhan ingatkan pun ia mau kembali pada penghayatan kepada Tuhan, sampai akhirnya dia bisa melewati segala sesuatu dengan baik. Saudara, kita mau belajar dari kisah Ayub bahwa sebenarnya apa yang Tuhan berikan atau apa yang Tuhan ambil sejak semula itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Pemurnian, pembuktian yang sedang terjadi kepada Ayub menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati yang besar, bahwa sejatinya memang kita ini bukan siapa-siapa kalau enggak karena Tuhan. Bahwa sejatinya apa yang aku hasilkan itu adalah punyanya Tuhan. Bahwa akhirnya seluruh hal yang aku kerjakan itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan. Bahwa anak-anak yang aku punya itu bukan milikku seorang, tetapi pemiliknya yang sesungguhnya. Yang lebih utama itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Jadi di sini, saudara, di dalam hal-hal yang tidak terduga untuk bisa melewati pergumulan itu, Ayub mengajarkan kita satu kunci, bahwa untuk bisa dimurnikan, untuk bisa menyatakan iman kita dalam seluruh keadaan yang tidak mudah sekalipun, maka kita perlu rendah diri untuk melihat bahwa Tuhan kita yang jauh lebih besar adalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Bahwa ketika kita ada dalam situasi yang berat, kerendahan hati bahwa saya gak bisa nih kalau gak sama Tuhan, akan membuat kita terus bergantung dan melekat kepada Tuhan. Sehingga kalaupun pencobaan itu datang dari si jahat, kita bisa tetap punya pegangan karena kita rendah hati untuk mengatakan saya gak bisa nih kalau gak sama Tuhan.
memang dari awal itu bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Maka saudara, sikap kerendahan hati mempersiapkan kita sejatinya untuk bisa menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Ada satu kutipan menarik saudara yang mengatakan bahwa terkadang orang jatuh itu bukan karena pencobaan-pencobaan yang besar, tetapi justru jatuh karena ketika kita merasa kita berhak untuk itu. Ayub bisa jatuh dengan mengatakan, Tuhan kenapa diambil? Saya berhak loh, itu kan hasil kerja saya, itu anak-anak saya. Kadang-kadang merasa berhak saudara justru menjadi penyebab utama kita jatuh dalam dosa. Ya, kita jatuh dalam pencobaan, gagal menghadapi tantangan. Saya berhak loh buat marah, saya berhak loh buat balas, saya berhak loh buat rasa bahagia. Saya berhak loh untuk mengalami hal yang baik. Saya berhak untuk A, B, C, D, E, dan seterusnya saudara. Sehingga orang tidak aware atau tidak berhati-hati ketika cobaan itu datang untuk menyerang dirinya. Maka saudara, dalam kisah ini kita belajar bahwa Ayub memang berhak saudara. Ya, Ayub dalam tanda kutip, apalagi dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak ada sesuatu pun yang jelek yang dijumpai dalam diri dia. Kalau ngomongin tentang berhak, Ayub pasti punya hak saudara dalam tanda kutip ya. Tetapi Ayub justru mengatakan di saat saya punya hak, merasa layak, justru disitulah dia belajar kerendahan hati bahwa kelayakan dan hak itu mutlak dipercayakan dan diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Saudara, apa yang dihadapi oleh Ayub mempersiapkan dia untuk menjalani hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang ia pikirkan. Mengapa saudara? Karena awalnya ketika dia beriman kepada Tuhan, ya, dia punya segalanya, ya udah prosesnya hanya berhenti di situ. Tetapi ketika semua hal yang tidak terduga ini terjadi, Ayub ini sedang dipersiapkan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ada di fase-fase terendah dalam kehidupan dirinya. Dia menghayati imannya secara baru. Bahkan dia memperoleh kekuatannya nanti saat ini karena kesulitan yang ia hadapi. Ia menjadi orang yang berbeda dengan dirinya. Kalau sebelumnya di sini beriman, walaupun gak terjadi apa-apa, tapi di sini tetap beriman. Ketika dia udah babak belur, udah hancur, udah kehilangan, udah ada dalam titik terendah, sehingga iman yang ia miliki ketika dia sudah dipersiapkan, itu adalah iman yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maka saudara, mari kita hayati satu hal, bahwa ketika kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang tidak mudah, bisa jadi itu menjadi bagian yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan kita menghadapi sesuatu yang pastinya jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Maka jangan melulu langsung ngomel, langsung menggerutu saudara, tetapi belajar untuk rendah hati. Bahwa kalau kita mengalami kemalangan, bahwa kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami hal yang gak enak, ya memang sejatinya itu semua dipercayakan dalam tanda kutip sama Tuhan. Kalau ada yang diambil, memang itu semua punya Tuhan. Kalau kita dipercayakan sesuatu yang gak mudah, kita diajak untuk terus melekat dan bergantung kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Kiranya saudara, kerendahan hati menolong kita tidak hanya untuk bisa menerima dan melewati, tetapi untuk selalu belajar sesuatu, untuk selalu memurnikan diri kita, untuk selalu menguji diri kita, sehingga pada akhirnya ketika kita udah melewati semuanya, ketika segala sesuatu udah selesai, kita nggak hanya dapat kesel atau marahnya aja, kita nggak hanya dapat sakit hatinya aja, no. Tetapi kita bisa mengolah ini semua sehingga yang kita dapat adalah hal-hal yang justru memperkuat kita, hal-hal yang justru makin meneguhkan kita, hal-hal yang justru menolong kita untuk bisa berproses dengan lebih baik ke depannya. Saudara pernah bayangkan nggak? Dulu kalau kita ketemu sama orang yang sulit, tapi nanti ternyata kita ketemu sama yang lebih sulit udah lebih siap karena kita sebelumnya udah dipersiapkan nih.
Kita berjumpa dalam keadaan yang gak mudah. Dulu sih babak belur, tapi ketika kita menghadapi sesuatu yang levelnya udah lebih berat, kita udah gak sekaget dulu. Karena apa? Ini dipakai buat mempersiapkan kita. Maka rendah hatilah untuk berproses, untuk melihat semuanya dalam kebergantungan kepada Tuhan, melihat semuanya adalah kelayakan yang Tuhan berikan, melihat semuanya adalah hak mutlaknya Tuhan, terlebih untuk rendah hati bahwa justru karena itulah kita lebih membutuhkan Tuhan. Jadi selamat berproses saudara, Tuhan menolong dan menyertai kita. Kesulitan kita hari ini sedang mempersiapkan kita untuk memiliki kekuatan yang lebih baik pada esok hari. Selamat mengontrol atau menduga respons kita di tengah situasi yang tidak terduga. Tuhan berkati saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan topang dan sertai kami di dalam pergumulan yang tidak mudah. Kami belajar dari Ayub bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami belajar dari Ayub bagaimana ia bisa tetap bergantung dalam segala kerendahan, titik rendah kehidupan yang dia jalani. Tuhan berikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga dalam itu semua kami pun dimampukan untuk dapat melakukan apa yang jadi bagian kami untuk melewati semua hal yang Tuhan percayakan. Biarlah kami boleh belajar banyak hal baik untuk semakin diteguhkan. Kalau sebentar kami akan menjalani seluruh hari ini penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh menjalani bagian kami dengan baik. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari saudara, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.